Senin 15 Agustus tahun 2022, dalam kemeriahan Gebyar Desa Kertarahayu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tim Fakta TV menemui lokasi program inkubator pentahelik Kota Bekasi, yaitu lahan ketahanan pangan atau Ketapang. Ayo kita cari tahu lebih lanjut mengenai program ini. Perkenalkan, saya Yusrodi CHP, MSI, sebagai Direktur Inkubator Pentahelik Kota Bekasi, kolaborasi pemerintah melalui TWU P4 Kota Bekasi, kemudian Kamar Dagang dan Industri, kemudian Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Komisariat 4A, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kerawang, IPMI, UMKM, Komunitas, dan Media. Bahwa perlu disampaikan, Inkubator Pentahelik saat ini sedang mengelola, khususnya adalah Divisi Ketahanan Pangan. Nah, ketahanan pangan ini kita ada lokasi di Kertarahayu, ya, di Kecamatan Setu. Alhamdulillah, saat ini sudah banyak komunitas yang hadir di sana dan dipimpin oleh Bapak Budi sebagai pelaksana operasional. Mudah-mudahan nanti siapa yang kemudian ingin datang ke sana bisa langsung belajar bercocok tanam, menanam agro, ataupun juga beberapa tanaman-tanaman sebagai ketahanan pangan. Saya berharap sekali bahwa kegiatan ketahanan pangan ini bisa diikuti oleh semua unsur, oleh pelajar, mahasiswa, masyarakat, termasuk pun juga Karang Taruna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fakta TV, faktaintegritas.id. Hari ini kita berada di Kabupaten Bekasi, tepatnya di Desa Kertarahayu, Kampung Cisaat, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Nah, setelah kita menyaksikan aktivitas Gebyar Desa yang tadi dihadiri juga oleh Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, dan sekarang kita melihat nih ada tanaman-tanaman yang sepertinya sudah diprogram dengan baik ya. Nah, bersama kami sudah ada dari Inkubator Pentahelik ya. Betul. Boleh Bapak jelaskan Pak, apa itu Inkubator Pentahelik dan apa saja yang sudah dikerjakan di tempat ini? Jadi ini Inkubator Pentahelik adalah program bagi masyarakat termasuk mahasiswa-mahasiswa yang mau mendalami tentang eco-friendly, ekonomi kreatif lingkungan. Jadi di sini dengan tema ketapang, ketahanan pangan. Jadi ketapang itu adalah menanam sayuran menggunakan polybag. Yang gitu. Kebetulan kita kerjasama dari Inkubator Pentahelik pusat, Kabupaten Bekasi, terutama Kota Bekasi, intinya buat wadah bagi petani maupun masyarakat umum, tepatnya di Desa Kertarahayu, Kampung Cisaat dengan pemerintah desa. Jadi disiapkan lahan sini 2 hektar untuk kegiatan ketapang, yang mana nanti kepada warga mahasiswa itu akan membina warga tidak ada pembakaran sampah daun. Semua sampah dikumpulkan per 2 minggu, diangkat, dibarter sama tanaman cabai, tanaman gitu. terong atau tomat, dibarter lah ya, tapi ditimbang. Itu salah satu program pertama. Program keduanya, masyarakat dilibatkan untuk pengisian jasa polybag seperti ini. Nah, mereka ngisi sekam dengan polybag, dicampur perbandingan berapa-berapa, diisi, itu ada nilai rupiahnya. Jadi ibu-ibu yang kita giatkan adalah ibu-ibu. Termasuk limbah-limbah pertanian jerami itu tidak boleh ada pembakaran. Nanti mau ditampung di lahan kebun jati ini. Jadi itu aja. Jadi intinya ketapang itu kita punya isu cabai mahal, orang teriak, viral. Nah sekarang nih bagaimana satu rumah itu punya 100 pohon ketapang, dijamin insya Allah 1 semester nggak akan beli sayuran. Itu mau ada pembuktian kita besok bulan September. Jadi selain makanan, tanaman yang bisa dimakan juga termasuk tanaman toga ya Pak ya? Ya, tanaman toga ini yang lagi kita angkat besok itu bunga teleng. Bunga teleng. Karena dibuat minuman. Betul. Bunga teleng itu aja. Sama rosella. Dan ini melibatkan mahasiswa dari mana aja Pak? Dari kampus Pranata Indonesia. Oh, STEMIK Pranata. Ya, STEMIK Pranata Indonesia, dia adalah sebagai denplot percontohannya, volunteernya ya. Ya, volunteernya di sini kita sudah jalan 3 bulan dari bulan Juni sebenarnya. Nah, Juni itu. Jadi kita udah jalan. Nah, rencana pas ini karena ada acara gubernur ini, jadi nanti kita open house-nya bulan 9 September besok.
Tapi sudah koordinasi juga ya dengan pihak pemerintah udah setempat ya? kerjasama. Kita kerjasama berjangka 1 tahun. Oh gitu. Ya, nanti kita harus menciptakan inkubator pentahelik, harus menciptakan kurang lebih di tahun ini harus 5 kecamatan. Salah satunya ini ada Bapak Yaya. Bapak Yaya ini di Kecamatan Sukatani Pak ya. Nah, Sukatani ini dengan Pak Karno ini juga ya artinya pelopor pertanian. Nanti kita mau buka agen perubahan namanya sana. Jadi membina bagaimana mereka itu ada lagi yang lagi rame nih namanya EcoBrick. Jadi ibu-ibu di perumahan dikasih kantong plastik, bekas kopi, bekas supermie dimasukin ke botol. Oh gitu. Kita hadiahin juga pupuk, pohon cabai, apa semua. Itu buat kursi. Ini sekarang kita lagi ngumpulin 1000 titik di kantin-kantin untuk sampah plastik yang nggak kepake dibuang. Oh gitu. Ya bekas cici, bekas sukro ya. Itu untuk EcoBrick namanya, batu bata ramah lingkungan. Untuk hasil produksinya nanti pemasarannya bagaimana Pak? Itu wisata-wisata itu nanti di sini mau dibuat lesehan buat meja. Buat meja, jadi botol-botol itu dipadatkan dengan syarat beratnya kalau yang 1500 ml harus 500 gram. Dia dikunci, di-scrap. Jadi meja, jadi kursi gitu. Nah rencana itu kita banyak yang minta dari perusahaan-perusahaan sebagai untuk partisipasi lah kepada apa namanya program apa CSR. CSR ya. Itu aja. Pak, kalau dari bapak-bapak dari BPBD ya Pak ya? Iya betul. Oke, boleh Pak kasih informasi ya, siap, Pak? Boleh Pak. Dari sisi pemerintah kan Bapak mewakili pemerintah kabupaten ya. Seperti apa action yang dilakukan oleh inkubator pentahelik dan melibatkan mahasiswa-mahasiswinya untuk bisa menjalankan program ini? Oke, terima kasih. Kalau Bapak siapa, mohon izin? Saya dari Forum BPD Kabupaten Bekasi, nama saya Karno. Ya. Ini luar biasa yang dipaparin sama saudara kita ini, sama teman Pak Budi, sama teman-teman mahasiswa. Jadi apresiasi kami dari teman-teman BPD. Insya Allah tadi ada ngobrol ringan. Kami juga orang-orang petani. Dan kebetulan info aja Pak Budi buat rekan-rekan semua. Sekarang di desa itu, di 2022 itu ada dana ketahanan pangan. Yang insya Allah kami intip di pusat juga 2023 akan terus berlanjut. Makanya kami juga pas datang ke sini berpikir bahwa kami tidak sendiri, ada orang-orang seperti Pak Budi dan rekan-rekan bagaimana mengisi ide, konsep, gagasan ke desa, kita memberi input ke desa bagaimana gagasan ketahanan pangan itu. Yang mungkin desa dengan sibuknya, kepala desa dengan sibuk sana sini, desa enggak sempat berpikir. Desa butuh orang-orang seperti ini untuk memberi input, masukan model ketahanan pangannya seperti apa. Insya Allah nanti kami akan berdiskusi intens di sini bagaimana bisa memasuk sedikit, bisa membantu bagaimana market pemasaran dari produk yang bapak-bapak di sini dibuat, dibentuk. Dan kami juga sudah mulai di lahan kecil kami sudah memulai. Nah, kami mulai sendiri, alhamdulillah datang ke sini ketemu dengan Pak Budi. Insya Allah nanti ini akan kami infokan ke rekan-rekan yang lain bahwa kita dukung program ketahanan pangan dari pemerintah pusat. Nah, dengan program yang ada di Desa Kertarahayu ini, syukur bisa se-Kabupaten Bekasi. Itu luar biasa ini Pak Budi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dirgahayu Kabupaten Bekasi ke-72. Kabupaten Bekasi. Terima kasih. Aktivitas para mahasiswa yang menjadi volunteer dalam kegiatan Ketapang ini, ketahanan pangan yang tadi telah dijelaskan oleh Pak Budi. Nah, kita lihat ada 2 mahasiswa nih, langsung saja kita tanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Mas? Aridwan Malik. Okta Setiawat. Oke. Nah ini Mas tadi saya lihat lagi nyiramin pohon ya, lagi ngerawat pohon. Ini memang seperti ini dari kapan Mas? Kita udah rencananya sudah dimulai sejak bulan Juni lalu bersama mentor kita Pak Budi untuk melakukan penanaman benih-benih ini dari sejak bulan tersebut. Kalau nggak salah STEMIK itu kan jurusannya komputer ya. Nah ini kok ngurusin agrikultur seperti ini? Gimana? Oh, kita selain di komputer juga kita punya bentuk peduli terhadap lingkungan juga Mas. Jadi
kepada lingkungan kita peduli, kepada masyarakat juga kita bisa mengayomi juga, Mas. Jadi dikatakan bahwa ini juga salah satu bentuk bakti mahasiswa kepada masyarakat, Mas. Gitu. Pengabdian masyarakat gitu ya. Kalau Mas Okta nih, apa saja yang dilakukan di sini, Mas? Dari menyiram tanaman sampai nanam benih. Dari awal ya berarti ya, dari awal, dari pupuknya semuanya juga ya? Iya. Oke, terus nanti masyarakat yang hadir juga diedukasi seperti itu? Iya. Oke, jadi mahasiswa juga mengedukasi masyarakat yang ingin menanam tadi pohon apa saja yang ada nih? Ada cabai, ada terong, ada jagung, ada tomat, Nanas satu juga lagi ya. nanas. Banyak juga ya. Oke, ini salah satu yang unik nih, mahasiswa komputer lagi jurusannya milenial, biasanya kan senangnya ya hal-hal yang berbau teknologi komputer ya. Tapi ini mau turun langsung membantu masyarakat untuk menciptakan sebuah program ketahanan pangan untuk masyarakat di Desa Kertarahayu ya, Desa Kertarahayu. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh program dari inkubator Pentahelix. Mudah-mudahan bisa menjadi contoh di tempat-tempat lain. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya Linov, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.